Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada sub tematika halaman 100 ya. Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Berdasarkan playlist ini linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung tap di channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya kelas 4 buku tematik. Itu ya. Oke, subtematika pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Ayo mengamati. Ya, ini adalah kegiatan yang bagus, ya, membersihkan lingkungan. Nah, ini penebangan hutan. Kalau penebangan ini dilakukan secara liar, buruk ini. Ya, buruk kalau penebangan dilakukan secara liar. Ya. Jadi boleh ditebang tapi pilih yang besar dan memang ada izinnya. Ya. Kalau ini jelas buruk ini. Ya, perburuan liar seperti ini baru bagus. Ya. Amati gambar di atas lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa komentar dan pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Gambar A adalah bagus ya. Ada perbuatan yang bagus, ada yang buruk ya. Ada perbuatan yang baik, yaitu gambar yang A ya dan D ya. Gambar A ya, gambar A menunjukkan ya, kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan ya, kepedulian kita, atau menunjukkan ini aja ya, bukan secara umum seperti ini ya, kegiatan ini ya, kegiatan apa ini, kerja bakti membersihkan desa, kegiatan kerja bakti ya, membersihkan desa, selokan. Dan yang D ya, yang D adalah penanaman pohon. Keduanya menunjukkan kepedulian kita ya terhadap lingkungan. Namun gambar yang D ya, gambar yang B, gambar B ya, memperlihatkan penebangan liar, penebangan pohon secara liar. Dan yang C, perburuan liar bisa merusak lingkungan hidup, bisa merusak ekosistem gitu ya. Ya. Oke, ada yang baik, ada yang buruk ya. Ada yang dua yang baik, ada yang dua yang buruk di situ. Menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? A dan D. Menurutmu gambar mana yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? B dan C. Nah, ini singkat saja jawabannya. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Ya, perilaku ya, yang peduli pada lingkungan seperti ditunjukkan pada
gambar A dan D ya akan membuat lingkungan lestari. Lingkungan lestari. Tapi ya yang ditunjukkan gambar B dan C ya, nah ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem, bukan mengganggu lagi, akan merusak ya keseimbangan ekosistem yang berujung pada bencana alam, berujung pada bencana alam ya. Hewan-hewan itu kalau punah itu ada rantai makanan dalam ekosistem yang akan terputus dan itu akan secara keseluruhan merusak ya, merusak sistem. Pembelajaran 1, bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya dengan ya menjaga kelestarian alam. Kelestarian alam ya dan keseimbangan ekosistem tentu saja ya, dengan cara menjaga kelestarian alam. Sudahkah kamu melakukannya? Ya paling tidak kita melakukannya dengan membuang sampah ya misalnya dengan membuang sampah di tempatnya ya, ini sudah menjaga kelestarian alam ya. Dengan membuang sampah tempatnya, lingkungan akan menjadi bersih. Dengan membuang ya sampah pada tempatnya ya, dengan membuang sampah pada tempatnya kebersihan akan terjaga ya, penyakit-penyakit yang disebabkan sampah bisa kita hindari ya. Ini tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam ya. Pemanfaatan sumber alam oleh manusia ya. Nah, manusia dikasih akal dan budi ya, kita bisa merekayasa, bisa menciptakan alat ya, asal segalanya terkontrol dengan baik ya, memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, tidak masalah ya. Kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya seringkali ya menyebabkan kerusakan lingkungan, ini yang jadi masalah. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik yang tak hidup maupun yang biotik atau hidup, secara berlebihan. Ini loh yang nggak boleh, itu berlebihan tanpa memikirkan akibatnya, apalagi sudah berlebihan tanpa memikirkan akibatnya lagi ya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Jadi ini ada efek domino atau efek berantai ya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu berbagai jenis logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Kita menyebutnya rare earth ya, tanah jarang ya. Jadi logam-logam mulia, emas, perak merupakan salah satu tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, bauksit ya. Indonesia kaya dengan barang tambang seperti ini. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan, hewan juga dimanfaatkan manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti ayam, sapi, dan beberapa jenis ikan dan lainnya. Ya,
Hewan-hewan yang tidak dibudayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuhnya yang lain seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan secara sangat drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Kalau sudah punah, ya kita akan menyesal, karena kalau sudah punah nggak bisa dibangkitkan lagi, toh sudah mati, sudah punah. Ya, banyak hewan yang sudah punah, termasuk harimau Jawa kayaknya sudah punah juga. Burung dodo itu juga sudah punah. Ya, demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Ya, beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada pohon jati sangat disukai oleh para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan dan figura. Ya, itu kayu cendana. Dan kayu cendana ini, kalau kayu jati mudah dikembangbiakkan, kayu cendana ini susah. Karena sebenarnya kayu cendana ini bersifat parasit pada tanaman lain. Nah, ini yang jadi susah. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata. Ya, pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaannya pada kartu tanya berikut. Kartu tanya. Ya, menentukan kalimat utama. Loh, mana ini kartu tanya? Kartu tanyanya mana ini? Oh, ini aja ya. Buatlah pertanyaan menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaan pada kartu tanya. Kartu tanyanya sedikit sekali ya. Oke, jadi misalnya kayak ini ya. Apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Nah, misalnya ya, apa penyebab kerusakan lingkungan? Satu. Apa saja kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia, mungkin gitu. Apa saja berdasarkan bacaan ya. Kalau ini nanti saya ingin jawabannya adalah biotik dan komponen alam apa yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Nah, gitu aja. Komponen alam apa yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidupnya, ya, yaitu komponen abiotik dan biotik. Ya, oke. Oke, sebutkan contoh kekayaan alam abiotik, misalnya 2. Mas Perak ya, sebutkan contoh kekayaan alam abiotik di Indonesia. Ya, oke. Kemudian jawabannya nanti Mas Perak ya. Hampir semua jenis tumbuhan hewan dimanfaatkan manusia. Sebutkan 2 jenis sebutkan contoh kekayaan alam biotik sekarang. Sebutkan contoh kekayaan alam biotik ya yang dimanfaatkan manusia, yang dimanfaatkan manusia. Nah, ini nanti contohnya ya tadi pohon jati, pohon cendana. Ya, kenapa orang suka pohon jati? Ya, mengapa pembuat mebel suka pohon jati? Nah, misalnya, mengapa pembuat mebel suka pohon jati? Itu contohnya ya. Terus misalnya juga kayu cendana
Ya, jadi apa keistimewaan kayu cendana? Misalnya 5 pertanyaan ya, apa keistimewaan keistimewaan kayu cendana ya. Misalnya seperti itu ya. Menentukan kalimat utama setiap paragraf. Baca kembali bacaan tersebut bersama dengan teman sebangkumu. Carilah kalimat utama dan ide pokok ya dari setiap paragraf depan. Tulislah kalimat utama dan ide pokok tersebut dalam tabel berikut. Ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa. Jadi ide pokoknya adalah kegiatan manusia. Ini paragraf pertama ya. Kalimat utama dan ide pokok itu mirip. Ya kalau kalimat ya kalimat kita tulis apa adanya di sini. Kalau idenya ide ya. Kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia. Ya, kalimat utama di sini apa? Ini kita tulis ya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya ya, untuk memenuhi kebutuhannya ya, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Oke, di sini ada keterangan-keterangan ya. Manusia memanfaatkan alam baik yang biotik maupun abiotik ya. Nah, ini semua dilakukan secara sembarangan ya. Kemudian manusia memanfaatkan lingkungan biotik, yaitu tanah ini lingkungan biotik ya, lebih pada lingkungan biotik. Pemanfaatan ini manusia memanfaatkan ya lingkungan biotik dan abiotik. Ya, di sini ada biotik ya. Di sini ada satu lagi yang abiotik ya. Ini yang abiotik ya. Oke, lebih pada abiotik ya. Pemanfaatan lingkungan abiotik. Pemanfaatan lingkungan abiotik. Ya, jadi kalimat utamanya adalah ini manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan barang tambang yang berguna bagi berbagai keperluan. Panjang sekali ya. Ya, ini semuanya. Ya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Ya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Ya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik ya, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian, yaitu tanah dengan melakukan penggalian ya, tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Untuk mendapatkan bahan tambang untuk berbagai keperluan. Kita akan lanjutkan pada paragraf 3 ya. Ini adalah paragraf 2. Sekarang kita akan lihat paragraf 3, ide utamanya apa ya. Pemanfaatkan lingkungan biotik ya. Ini tadi kan abiotik ya. Sekarang hampir semua jenis tumbuhan hewan dimanfaatkan manusia ya. Ide pokoknya adalah pemanfaatan lingkungan biotik.
pemanfaatan lingkungan biotik. Kalimat utamanya tidak di awal, di tengah ya. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Hampir semua tumbuhan dan hewan dimanfaatkan manusia. Kita lanjutkan paragraf 4 ya. Demikian halnya dengan berbagai jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber, demikian juga beberapa jenis tumbuhan ya, tapi ini lebih ke hewan ya kelihatannya ini. Ada jenis hewan yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan ya, hewan-hewan yang tidak dibudidayakan, ini lebih fokus kepada hewan ya. Pemanfaatan lingkungan biotik hewan. Ya, di sini pemanfaatan lingkungan biotik tumbuhan. Lingkungan biotik tumbuhan. Hampir semua tumbuhan dan hewan dimanfaatkan manusia ya. Hewan ada hewan peliharaan dan liar. Ada 2 jenis. Oke, ini keterangan-keterangan aja. Kemudian beberapa jenis tumbuhan menjadi sumber makanan obat. Beberapa jenis tumbuhan menjadi makanan dan obat dan peralatan rumah tangga, ditanam, dibudidayakan. Oke, tekstur kayu. Wah, ini topik utamanya tidak bisa, kalimat utamanya ini. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga, ditanam dan dibudidayakan. Ya. Oke. Berapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia? Ya. Beberapa jenis tumbuhan, yang menjadi makanan manusia ya, yang menjadi makanan manusia ya, obat dan peralatan rumah tangga, obat ya, dan peralatan rumah tangga ya, ditanam dan dibudidayakan. Ditanam dan dibudidayakan. Oke, jadi ide pokok, ide yang mendasari ya. Kalau kalimat utama ya kalimatnya kita nyontoh dari teks. Dalam melakukan kegiatannya manusia memanfaatkan ya melakukan kegiatannya manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, sekarang dampak ya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga atau kegiatan ya. Nah, ini kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Nah, ini penebangan liar ini sangat buruk ya. Penggunaan bahan-bahan kimia, pestisida secara berlebihan boleh, berlebihan ini loh yang nggak boleh ya. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air.
Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lain adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Ya, banyak hewan-hewan yang menguntungkan petani ya. Contohnya tomcat itu menguntungkan petani, dia makan mereng. Ya, kalau disemprot seperti ini mati, ya kan gitu ya. Lebah sangat menguntungkan. Ya, hampir semua tanaman yang berbunga yang menyerbukan itu lebah. Kalau lebahnya terkena pestisida dan mati, terus siapa yang menyerbukan? Bisa-bisa kita gagal panen. Ya, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak laut. Kegiatan ini menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan. Ya, eksploitasi sumber daya alam laut itu buruk ya. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat, jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, seperti ini. Ya, kasihan ya. Sampai susah bernapas ini Siti, Dayu dan Edo. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan akan terganggu. Perusahaan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan akan punah. Loh ya, kita juga yang rugi. Ya, kamu telah membaca dampak perubahan lingkungan yang disebabkan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting dalam bacaan tersebut. Selanjutnya lakukan tindakan berikut. Lengkapi peta pikiran manusia dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan bisa ya berakibat ya, apa yang kita lakukan ya bisa mempengaruhi keseimbangan lingkungan, memengaruhi ya keseimbangan lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Penebangan liar, ya, pohon secara liar, ya, kemudian perburuan liar, penggunaan zat kimia secara berlebihan, zat kimia secara berlebihan, ya, urbanisasi, ya, apalagi tadi polusi udara, ya, dari mesin yang menggunakan BBM ya, yang menggunakan
BBM, baik itu mesin mobil, mesin motor, mesin pabrik, apapun. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Seluruh kebutuhan hidup manusia disediakan lingkungan. Ya, kebutuhan hidup manusia disediakan lingkungan. Lingkungan yang kita rawat dengan baik ya akan memberikan manfaat secara maksimal. Ya, lingkungan ya yang lestari ya gitu ya. Yang lestari akan memberikan manfaatnya secara optimal, akan memberikan manfaatnya secara optimal. Gunakan istilah optimal bukan maksimal. Kalau maksimal nanti kita akan terjebak pada eksploitasi yang berlebihan. Ya. Ayo berlatih. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber sekitarmu. Kamu dapat bertanya pada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Laporan hasil wawancara misalnya Ali. Pertanyaan yang diajukan, apa saja perilaku dan kegiatan ya orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Ya, narasumber misalnya ayah. Ya, membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, ibu misalnya membuang sampah di sungai, ya, lebih spesifik ya, akan menyebabkan banjir. Membuang sampah di sungai atau laut. Ya, kemudian kita tanya Pak RT, andalan kita Pak RT yang suka ditanya ya, penebangan hutan secara liar. Hutan secara liar. Kita tanya Pak RW, perburuan liar. Kita tanya Pak Lurah, ya perusakan fasilitas umum ya, perusakan lingkungan, pertambangan, misalnya pembuangan limbah di sungai, limbah di sungai. Ya, tanya guru. Ya, ini merusak alam ya. Pemakaian pestisida secara berlebihan. Pestisida secara berlebihan. Ya, bahkan pemakaian pupuk yang berlebihan pun ya itu juga merusak. Pemakaian pupuk secara berlebihan. Ini bahkan pupuk pun tidak boleh berlebihan. Skala satu yang berlebihan. Terus tanya kepala sekolah, ya, pencemaran udara oleh motor ya, oleh kendaraan bermotor atau pabrik kendaraan bermotor. Ya, mungkin juga pertambangan liar ya. Tanya guru yang tetangga. Ya, itu pertambangan liar. Ya, liar. Tanya tetangga lagi. Ya, ada pembakaran hutan. Loh, ini adalah aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. Ya, kesimpulan ya, kita harus menghindari tindakan-tindakan yang bisa merusak lingkungan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini pembelajaran satu ini agak panjang ini. Oke. Ayo membaca, mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri kita sendiri sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan hemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas, salah satunya dengan membuat poster hemat energi. Ya, seperti ini. Tahukah Anda, penggunaan listrik berlebihan merupakan penyebab utama krisis listrik? Minimalisir dari sekarang. Nah, ini ya. Ini contoh posternya. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Nah, poster dari bahan bekas. Buatlah poster yang hemat energi dari bahan bekas. Tulislah slogan hemat energi pada kertas kardus bekas. Buatlah yang menarik. Bingkai poster dalam bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur pembuatan bingkai foto sebagai berikut. Bahan kardus bekas, peralatan gunting, penggaris, pensil, lem, plastik, mika, kertas kado bekas atau kertas lain sesuai dengan selera. Cara membuat, buatlah pola bingkai foto sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Gunting kardus sesuai dengan pola yang dibuat. Lapisi kardus dengan kertas kado, gunakan lem untuk menempelkannya. Pasangkan plastik mika sebagai ukuran pola bingkai foto. Gabungkan kedua gambar kardus bagian depan dan belakang dengan lem. Pasangkan penyangga foto bagian belakang bingkai. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas. Kemudian tuliskan refleksi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Apa saja ya yang sudah dilakukan. Sekarang kita lanjut aja ya, langsung pada ayo berlatih. Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikan tanda centang apabila kamu telah melakukannya. Mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Nah, hari Senin apakah melakukan? Selasa, Rabu, Kamis, atau setiap hari melakukan? Atau ada yang lupa? Jumat, Sabtu gak mematikan. Nah, misalnya seperti itu. Matikan keran ketika menggosok gigi. Senin apakah melakukan? Selasa, Rabu, ya kalian kalau bisa semuanya akan tercentang dengan baik. Matikan TV setelah menonton, apakah Senin melakukan? Apakah Selasa lupa terus Rabu melakukan? Ini diisi sendiri ya. Berjalan naik sepeda ke sekolah menggunakan air secukupnya, ini kalian isi. Oke. Untuk mengukur seberapa peduli kalian terhadap isu atau masalah hemat energi. Nah, bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, ini adalah fungsi motor. Dan ironisnya, pabriknya motor yaitu Jepang, jarang orang punya motor. Mereka lebih suka jalan kaki. Ini ironis ya. Orang-orang seperti itu orang yang sangat peduli pada lingkungan. Nah, namun di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar dari pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran, pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan jika setiap orang di dunia memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh.
berapakah mesin yang digunakan, berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras. Tentunya sangat banyak kebutuhan bensinnya. Ya, penggunaan bahan bakar minyak seperti pada sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu dan meningkatnya suhu bumi. Ya. Sekarang jelaskan apa hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Sepeda motor menggunakan bensin sebagai sumber energi. Pembakaran bensin ya akan menghasilkan energi dan ini polutan, ya, yaitu atau langsung saja ya, gas karbon dioksida, ya, dan gas karbon dioksida. Nah, gas inilah yang akan mencemari lingkungan. Ya, gas ini kalau terlalu banyak, gas ini bisa mencemari lingkungan. Kalau sedikit sih tidak masalah. Ya, jadi masalah banyak lah. Ya, bisa mencemari lingkungan dan memicu global warming atau pemanasan bumi secara global, secara keseluruhan, ya. Bacalah bacaan di atas dengan seksama. Buatlah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya sesuai, lalu tuliskan pada kartu tanya di bawah ini. Ya, sepeda motor, ya. Jadi sepeda motor ada manfaatnya, ya, ada juga kartu pertanyaan yang mana ini. Sepeda motor itu ada manfaatnya sekaligus juga ada pengaruh buruknya. Ya, kita tulis di sini. Kartu tanya, apa manfaat dari sepeda motor? Apa manfaat sepeda motor? Ya, apa dampak buruk penggunaan sepeda motor? Dampak buruk penggunaan sepeda motor. Oke, bekerjalah dalam kelompok piketmu, diskusikan kartu-kartu tanya milik anggota kelompokmu, lalu cobalah untuk mencari jawaban. Tandailah beberapa kartu tanya yang membuat pertanyaan tidak dapat kamu jawab dalam kelompokmu. Pertanyaan itu akan didiskusikan dalam kelas bersama teman-teman yang lain. Catatlah hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas dalam buku catatanmu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, yang kita pelajari ini adalah kegiatan manusia dan dampaknya bagi lingkungan. Manusia dan dampaknya bagi lingkungan. Manfaat apa saja yang kamu peroleh melalui pembelajaran hari ini? Ya, manfaatnya memahami dampak dari semua kegiatan kita. Memahami dampak, ya, kegiatan manusia pada lingkungan, ya. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran dari ini? Membuat poster tadi, ya, membuat poster, wawancara. Nah, ini yang paling utama. Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Ya, ini yang kita akan lakukan adalah lebih meningkatkan komitmen, ya, kepedulian lingkungan, kepedulian pada lingkungan.
pada lingkungan. Komitmen bisa diartikan niat ya. Kerjasama dengan orang tua, bersama orang tua dan anggota keluargamu yang lain, amatilah benda-benda elektronik di rumahmu. Catatlah dan urutkan benda yang paling banyak menggunakan energi listrik, wattnya paling besar hingga kecil dan alat-alatnya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua. Ya, hasil pekerjaan yang kelihatannya remeh tapi sangat besar menghasilkan memakan listrik itu yang pemanas ya. Setrika ini besar. Setrika itu wattnya besar. Rice cooker. Ya, ini wattnya juga besar. Terus kemudian kulkas, AC kalau ada ya, AC, kulkas, ini wattnya besar. Baru kemudian yang kecil-kecil misalnya kipas angin, komputer mungkin ya, komputer, kipas angin, ini kecil. Yang kecil sebenarnya adalah lampu ya, kipas angin, ini relatif kecil, lampu ini relatif kecil dibanding yang lain ya. Ini kira-kira ya. Pak Ali tolak-tolak sambil melihat benda apa kira-kira yang bisa saya masukkan. Oke, untuk pembelajaran 2 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.